Jadi melemaskan persendirian si mayit. Jadi persendirian si mayit itu semuanya dilemaskan. An yarudda diraihi ila adudaihi. Jadi hendaklah mengembalikan lengan-lengan tadi, lengannya ke lengan atasnya. Jadi intinya semua persendirian itu dilenturkan. Jadi sunnah itu. Kenapa? Karena dengan lentur itu maka kita gampang untuk memandikan. Sebagaimana telah kita kaji, setelah kita kaji yang pada kesempatan yang sudah lama, beberapa minggu yang lalu, maka di antara sunnahnya ketika sudah meninggal dunia biasanya apa? Meletakkan sesuatu yang berat, sesuatu di perut siapa si mayit. Kenapa? Agar tetap lentur. Karena kalau dibiarkan biasanya mayit itu akan menjadi kaku. Kalau kaku biasanya susah untuk memandikan. Maka sunnahnya ketika misalkan sudah diletakkan di mana tadi, di tempatnya tadi, dan sudah orang-orang yang memandikan dan membantunya sudah siap, maka selanjutnya apa? Dilenturkan badan persendiriannya. Jadi antara tangannya, lengannya, selanjutnya wasaqaihi, begitu juga betisnya, dan juga betisnya itu dilenturkan juga. Wa fakhidaihi ila batnihi thumma yarudduhuma, kemudian antara perut dan paha pun juga dilenturkan. Itu sunnah. Kenapa? Karena semuanya itu ketika kita melenturkan persendirian yang ada di tubuh kita ini, maka itu akan lebih menggampangkan, memudahkan untuk memandikan. Tetapi perlu diketahui bahwasanya melenturkan tubuh ini itu dilakukan atau disunnahkan kapan? Anna dzalika yustahabbu fi mawdi'aini. Jadi Ibnu Qudamah mengatakan melenturkan persendirian tadi itu dianjurkan, disunnahkan, disyariatkan di dua tempat. Yang pertama ialah aqba mautihi qabla qaswatiha wa burudatihi. Jadi qabla qaswatiha wa burudatihi. Jadi yang pertama ialah disunahkan untuk melenturkan persendirian tadi kapan? Aqba mautihi, setelah meninggal dunia langsung kalau bisa. Qabla qaswatihi, sebelum mengeras, wa burudati, dan sebelum dingin. Biasanya kalau sudah keras, sudah dingin itu susah. Ya biarin saja, kalau memang nggak bisa apa? Nggak bisa dilenturkan lagi, nggak bisa dilunakkan lagi. Tetapi kalau masih awal-awal biasanya masih gampang. Kenapa? Karena masih lunak. Jadi memang ada ketika sudah meninggal itu jangan langsung dibiarkan. Kalau bisa dilenturkan dahulu. Kenapa? Biar nanti gampang untuk dimandikan. Maka disunahkan untuk melenturkan tadi setelah meninggal dunia sebelum keras. Tapi kalau sudah keras karena lamanya meninggal dunianya tadi, nggak cepat dilenturkan, maka tidak ada anjuran lagi untuk apa? Lenturkan. Wa idza syuri'a fi ghuslihi. Jadi kalau sebelum dingin dan sebelum keras tadi, maka dilenturkan dulu, itu sunnah. Tapi kalau sudah keras, sudah dingin, ya enggak usah, langsung saja dimandikan. Kenapa? Karena wa in syaqqa dzalika li qaswatil mayyit aw ghairiha tarakahu. Kalau memang sudah keras, enggak mungkin dilenturkan lagi persendiriannya, maka biarkan saja. Li'annahu la ya'man an tuksir a'dha'ahu. Bisa jadi kalau kita memang masih ngotot untuk apa? Melenturkan persendirian tadi yang mana sudah menjadi keras, itu bisa jadi malah mematahkan apa? Persendirian yang lainnya. Tulangnya pun bisa patah dan yang lainnya. Maka wajar sunnahnya
dilenturkan tadi kalau memang belum keras, belum kaku, kan gitu. Kalau sudah kaku, sudah keras, biarin saja, langsung dimandikan. Tetapi kalau belum kaku, maka sunnahnya untuk dilenturkan dahulu. Ini perkara yang ketiga, sifat yang ketiga. Setelah diletakkan, ingin dimandikan, sebelum dikasih air apain? Dilenturkan dahulu. Kalau sudah lentur, sudah biarin. Tapi kalau misalkan memang belum lentur dan masih mungkin dilenturkan, lenturkan dahulu. Tetapi kalau misalkan sudah lama waktunya, biasanya kalau dari awal nggak dilenturkan, biasanya keras. Maka afdolnya itu kalau memang misalkan meninggal dunia jam 7, pingin memandikannya nanti, dilenturkannya pas setelah meninggal dunia, biar lebih lentur dulu. Jangan dibiarkan saja. Ketika mayat itu dibiarkan saja beberapa jam saja, dia akan menjadi kaku. Kalau kaku, mandinya susah. Namanya kaku, mau bersihkan tuh susah. Tapi kalau misalkan dia masih lentur, mau dibolak-balik, mau dibagaimanapun, gampang gitu loh. Untuk membersihkannya pun kan gampang. Tapi kalau sudah kaku, itu biasanya kita susah. Jadi itu diantara manfaat melenturkan persendian, agar memudahkan ketika mandi.